Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak ibu, materi selanjutnya yaitu tentang persamaan kuadrat. Untuk materi bab 2. Persamaan kuadrat di sini sebelumnya mungkin kalian sudah pernah dengar. Ibu akan ulas sedikit. Persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan dengan yang berorde 2. Apa maksudnya? Ini bentuk umumnya nih. Bentuk umumnya yaitu ax kuadrat plus bx ditambah c sama dengan 0. Jadi untuk variabelnya pangkat tertingginya adalah 2. Jadi pangkat tertinggi dari x adalah 2. Ini baru disebut persamaan kuadrat. Untuk a sendiri apa, b sendiri apa, dan c itu apa, ibu ulas lagi. A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Koefisien dari x kuadrat ini untuk a tidak boleh 0. Karena kalau 0 berarti nilai dari x kuadratnya tidak ada juga. Maka bukan persamaan kuadrat namanya. Kemudian untuk b ini merupakan koefisien dari x. Nilainya boleh 0, 1, 2, dan yang lainnya. Kemudian yang c adalah konstanta. Kemudian untuk bentuk umumnya ini akan ibu berikan contoh bagaimana cara menentukan akar dari persamaan kuadrat. Akar dari persamaan kuadrat itu apa? Ini kita akan mencari nilai x. X di sini nih berapa sih seharusnya? Ini penggantinya supaya nanti ketika kita hitung hasilnya sama dengan 0. Nah, langsung saja ibu berikan contohnya di sini, yaitu dengan cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Cara yang pertama akan ibu berikan yaitu dengan memfaktorkannya. Nah, ini contoh soalnya. Contohnya adalah misal kalian disuruh menentukan akar persamaan kuadrat ini. Berapa akarnya? Di sini ada x kuadrat plus 5x ditambah 6 sama dengan 0. Jadi ketika kalian menentukan akarnya berarti sama aja kalian mencari nilai x di sini. Nih. Nilai x-nya itu berapa sih? Supaya ketika kita ganti nilai x dengan nilai yang kita dapatkan tadi, misal kita dapatkan nilainya itu 2, x-nya 2. Ketika kita masukkan 2 di sini, kemudian kita kuadratkan, kemudian 2 juga kita masukkan di sini, kita kalikan dengan 5 dan kita hitung, hasilnya sama dengan 0. Tapi tidak mungkin kita mau cari satu persatu. Coba 1 nih dimasukkan, 1 di sini juga dimasukkan. Berapa hasilnya? 0 bukan ya? Nggak bisa mencari satu-satu karena terlalu lama kalau mencoba satu-satu. Ibu akan ajarkan dengan cara memfaktorkannya. Jadi cara yang pertama adalah seperti ini. Kita buat dulu untuk kurung-kurungnya. Nah, karena di sini bentuknya x kuadrat, berarti kalau x kuadrat itu perkalian berapa dengan berapa? Yaitu perkalian x dengan x juga. X kali x yaitu x kuadrat. Nah, untuk kurung dengan kurung di sini masih ingat ya, ini artinya dikalikan, saling dikalikan. Kalau sudah, apalagi? Kalau sudah kita lihat untuk di sini, ini konstantanya itu 6. Berarti kita cari faktor dari 6. Faktor dari 6 itu bisa aja berapa? Bisa aja 2 kali 3. Bisa aja 6 kali 1. Nah, kita lihat 2 kali 3 dan 6 kali 1. Kita akan pilih yang mana nih? Nah, cara menentukannya adalah kita cari seperti ini. Ini di sini untuk yang koefisien dari x adalah 5. Kita cari, bisa nggak sih kalau misalkan ini kita tambahkan, misal kita pilih 2 dan 3, 6 dan 1 lah, 6 dan 1 dulu. 6 dan 1. Kita tuliskan di sini 6, kemudian di sini 1. Nah, ketika kita
kalikan ini 1 dengan 6. Oke, ketemunya nanti di sini 6. Cuman ketika kita tambahkan 1 dan 6, kalau di sini positif, karena di sini nilainya positif, maka di sini pasti kalau tidak positif dan positif pasti negatif dengan negatif. Karena yang menghasilkan positif adalah positif kali positif atau negatif dengan negatif. Kalau kita coba di sini positif dengan positif nih, berarti nanti hasilnya ketika 1 dikali X hasilnya 1X atau X. Kemudian ketika X dikali 6 itu hasilnya 6X. Berarti X ditambah 6X jadinya berapa? Jadinya adalah 7X. Berarti bukan 5X. Tidak bisa ya. Oke, berarti yang ini tidak bisa kita pilih. Tapi ketika kita ganti, tadi kan yang menghasilkan positif adalah positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Kita ganti negatif dengan negatif. Anggap ini negatif ya. Negatif. Ketika negatif dengan negatif sama aja. Min 1 dikali X hasilnya min X. Kemudian di sini X dikali min 6 hasilnya min 6X. Hasilnya berapa ini? Hasilnya min 7X. Padahal kita mengharapkan hasilnya adalah 5X. Berarti jangan pilih yang 6 dan 1. Kita bisa pilih yaitu yang selanjutnya. Yang selanjutnya apa? Yaitu ya, opsi 2 dan 3 ini tadi. Kemudian ya, di sini 2, di sini 3. Nah, kita lihat di sini 5 nih, positif 5. Kira-kira kalau 2 dan 3 ini positif-positif, berarti 2 tambah 3 menghasilkan 5 kan? Ya, jadi kalau dikali menghasilkan 6, ketika ditambah menghasilkan 5. Nih, 2 dan 3. Dia menghasilkan 5 kalau ditambah. Berarti 2-nya positif, 3-nya juga positif. Kalau sudah, kita cek ulang. Kita cek ulang dulu. X dikali X, berapa hasilnya? X kuadrat. Nih ya. Masih ingat kan dengan cara ini? Kemudian kalau sudah, gantian 2-nya dikali X. 2 kali X, berapa hasilnya? Plus 2X. Kalau sudah dengan X-nya gantian dengan 3. X kali 3 berapa? Plus 3X. Karena positif-positif ya. Lanjutnya 2 dikali 3. Positif semua nih. Berarti 2 kali 3, 6. Kita hitung lagi. X kuadrat. Kemudian ini ada 2X ditambah 3X. Jadinya berapa? 5X ditambah 6 dari sini sama dengan 0. Dapat nggak nih dari soal? Sama nggak? X kuadrat plus 5X plus 6 ternyata sama. X kuadrat plus 5X plus 6. Maka kita sudah dapatkan akarnya, sudah dapatkan faktornya, yaitu ini tadi X plus 2 dan X plus 3 sama dengan 0. Nah, berarti ini sudah dapat faktornya. Ketika sudah dapat faktornya, kalian lihat nih. X plus 2, X plus 3. Ketika 2 ini kita kalikan menghasilkan 0, maka syaratnya apa? Syaratnya adalah salah satunya harus 0. Boleh di sini, boleh juga di sini, atau kedua-duanya 0. Caranya gimana? Supaya ini 0 berarti X-nya kira-kira berapa sih? Kalau yang ini 0 berarti berapa ditambah 2 hasilnya 0. Yang ditambahkan dengan 2 hasilnya 0 adalah X sama dengan negatif 2. Ya, negatif 2 ditambah 2 hasilnya 0. Punya hutang 2 dibayar 2 berarti 0. Kemudian untuk X plus 3, supaya X plus 3 menghasilkan 0, berarti berapa? X-nya berapa? Supaya kalau ditambah 3 hasilnya 0. Ya, berarti X-nya adalah negatif 3. X sama dengan negatif 3.
Kalau sudah seperti ini, kita sudah dapatkan akarnya, yaitu X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3. Inilah akar-akarnya. Untuk membuktikan, ini benar nggak sih akar yang kita dapat ini? Caranya adalah masukkan saja nilai negatif 2 atau negatif 3 ini ke bentuk persamaan awalnya, yaitu X kuadrat plus 5X ditambah 6. Kita coba masukkan, mau pilih yang mana? Salah satu aja, ini atau ini. Boleh. Kita coba yang ini, negatif 2. Kita masukkan. X-nya kita ganti negatif 2. Sini. Berarti untuk di sini X-nya kita ganti negatif 2, ya. Negatif 2 kuadrat, ya. Berarti ini ditambah 5 kali negatif 2 ditambah 6. Berapa hasilnya? Kita hitung. Negatif 2 kali negatif 2 karena kuadrat. Hasilnya positif ya, negatif kali negatif. Hasilnya 4. Kemudian 5 kali negatif 2. Positif kali negatif. Hasilnya negatif. 5 kali 2, 10. Ditambah 6. Plus 6. Berapa hasilnya? 4 dikurang 10. 4 kurang 10. Punya uang 4. Tetapi kalian punya hutang 10. Berarti kalian masih punya hutang 6. Berarti min 6 ya. Atau negatif 6. 4 dikurang 10 hasilnya negatif 6. Negatif 6 ditambah 6 hasilnya berapa? Negatif 6 ditambah 6. Hasilnya 0. Ya kan? Karena punya hutang 6 dibayar 6. Hasilnya 0. Sama kan? Menghasilkan 0? Ya, kalau sudah seperti ini berarti hasil yang kalian dapatkan akarnya betul. X sama dengan min 2 dan atau X sama dengan negatif 3. Ini hasil akhirnya. Kalau ada yang kurang dimengerti boleh tanyakan dengan ibu. Nah, untuk kalian kerjakan yang ini. Silahkan kerjakan soal ini, cari X-nya berapa. Atau cari akar-akarnya seperti langkah yang tadi. Langsung tuliskan jawabannya saja di buku kalian, kemudian kirimkan ke ibu ya untuk soal ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.